Berapa lama, bro? Bentar Pak. Oh, bentar ya. Oke. Iya. Berapa pertanyaan? Iya. Nggak nyampe 100 ya. 11 Pak. Oh, 11 pertanyaan. Oke, tentang apa ya? Tentang sekolah. Tentang sekolah. Sudah mulai direkod? Oke. Resmi ya? Pertanyaan resmi atau sambil ngobrol santai? Sambil ngobrol santai nggak apa-apa. Iya. Oke. Nggak tahu. Jadi kalau pertanyaan saya pertama, kalau ini sekolah itu berdiri kapan gitu ya Pak? Kalau sekolah kami itu berdiri tahun 2016. Jadi tahun 2016 itu kami buka TK, PAUD, kemudian SD. Lalu tahun ini kita buka SMP. Begitu. Oh berarti next tahun bisa buka SMK ya? Iya. Rencana besarnya memang ada SMK ya, rencana besarnya. Jadi kami sudah disiapkan lahan, ini cukup luas, ada 7.800 meter persegi, 1 hektar. Ini di sebelah sini ada SD, nanti depannya itu ada SMP, kemudian bagian depan ini yang sekarang jadi tanaman itu nanti menjadi gedung SMK, rencananya lebih ke SMK, bukan SMK. Rencananya seperti itu. Kalau di sini siswanya kurang lebih ada berapa banyak ya Pak? Sampai saat ini siswa kami itu jumlahnya di TK sekitar 46, SD itu 230-an, 235 begitu. Kemudian setiap jenjang kelas itu masing-masing 2 kelas. Jadi ada kelas A, kelas B, seperti itu. Berarti sekitar 40 orang satu kelas ya? Ya. Kalau jumlah gurunya gimana Pak? Kalau jumlah guru di unit TK ada 5, kemudian di unit SD itu ada 22. Jadi ada 27, kemudian ada tenaga kebersihan itu ada 4, tenaga security ada 1, kemudian tenaga administrasi sekolah atau TAS itu ada 2 gitu. Jadi saya jawab harus lengkap soalnya saya jawab. Kalau pertanyaan berapa jumlah guru 20 gitu kan nggak asik kan. Iya. Jadi harus saya jelaskan daripada kamu nanya jumlah TU-nya berapa gitu kan, supaya lebih efektif ya. Iya. Ya. Ada lagi? Jadi untuk kurikulum yang diterapkan? Baik, untuk kurikulum yang diterapkan di sekolah kami itu kurikulum nasional. Jadi kurikulum nasional, kurikulum 2013. Kemudian juga ada kurikulum keislaman. Kemudian terintegrasi dengan pengembangan minat dan bakat murid gitu. Jadi salah satu keunggulan kami yang ada di sekolah swasta ini karena terintegrasi juga ada materi-materi keislaman. Selain memang materi-materi pokok yang sudah distandarkan, yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Gitu. Selanjutnya hambatan apa yang dihadapi selama ini? Hambatan pertama SDM, ya, SDM tenaga pendidik, SDM stakeholder yang ada di sekolah ya. Maka tahun ini kami membangun SDM itu dengan melakukan pembinaan, melakukan pelatihan itu secara berkelanjutan, berkesinambungan. Harapannya mutu dari SDM kita naik. Contoh sederhana misalkan untuk peningkatan SDM itu kami kursuskan bahasa Inggris sebelumnya ya. Kemudian kita ikutkan dengan pelatihan-pelatihan terkait dengan pendidikan teman-teman guru ini. Tadi harapannya kompetensi teman-teman guru dan atau tenaga kependidikan yang lain bisa meningkat. Lalu yang berikutnya kalau hambatan kami atau tantangan kami di internal itu sebetulnya lebih ke ini, ada lagi orang tua ya. Kesadaran orang tua. Jadi konsekuensi menyekolahkan anak di sekolah swasta itu berbeda dengan konsekuensi menyekolahkan anak di sekolah negeri. Sedangkan rata-rata orang tua peserta didik kami itu masih dalam kategori menengah ke bawah. Dan kecenderungannya menengah ke bawah itu, saya sampaikan kecenderungannya belum pasti. Kecenderungannya memang secara latar belakang pendidikan juga kurang. Nah ini menjadi tantangan tersendiri ketika kita berkomunikasi dengan orang tua peserta didik.
Jadi lebih sebentar ya. lebih meningkatkan tenaga pendidik gitu ya Pak, Ya. daripada membatasi penyerapan tenaga pendidik gitu. Ya, kami berkomitmen untuk meningkatkan ya kompetensi, kemudian soft skill teman-teman pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Dalam perbaikan sekolah biasanya dapat caranya ya. Perbaikan sekolah, kami setiap 1 minggu sekali mengadakan evaluasi. Nah, perbaikan-perbaikan itu kita lakukan dari evaluasi mingguan bersama dengan tenaga pendidik. Lalu juga kami ada evaluasi dengan yayasan. Dan juga kami ada komunikasi evaluasi dengan komite sekolah ataupun orang tua peserta didik. Jadi 3 unsur penting itu yang kemudian saya anggap penting dan perlu dalam mengadakan evaluasi, dan harapannya terus ada perbaikan. Respon masyarakat sekitar terhadap sekolah. Respon masyarakat terhadap sekolah, saya kira 2 tahun belakangan ini cukup positif, trennya positif, dalam arti penerimaan masyarakat juga cenderung positif, karena memang sekolah kami berbeda dengan sekolah-sekolah Islam yang lain gitu. Jadi secara konsep kami lebih berpandangan terbuka, inklusif, tidak tertutup gitu. Kemudian juga mengedepankan nilai-nilai keislaman juga. Lalu juga meskipun demikian nilai-nilai kebinekaan, nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai yang berbasis kearifan lokal itu kita gunakan, itu kita kembangkan gitu ya. Jadi kita basisnya Islam tetapi tidak meninggalkan akar budaya kita sebagai bangsa yang berbeda. Ini berapa rata-rata jarak rumah siswa ke sekolah? Oh, jarak rata-rata siswa paling jauh saya kira 1 kilometer ya, itu paling jauh. Ada mungkin lebih ada yang sekitar 5 kilometer, itu mungkin nggak lebih dari 20 anak, saking ingin menyekolahkan anak di sini gitu ya. Tetapi rata itu kurang dari 1 kilo. Berarti nggak ada yang lebih jauh dari 20 km? Tidak ada. Paling mungkin 5 kilo, itu pun juga jumlahnya tadi sekitar kurang dari 20, nggak banyak, karena memang kita ingin memfasilitasi yang ada di sekitar perumahan di sekitar sekolah gitu. Karena basis kita ini adalah basis lingkungan perumahan masyarakat urban gitu. Oke. Jumlah ruangan di kelas. Jumlah ruangan kami di kelas itu ada 13 ruangan kelas. Lalu ada 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, ada 2 ruang TK, ada 1 ruang perpustakaan, ada masjid, ada lapangan yang sangat luas gitu ya. Ada 1 ruang yayasan, kemudian tadi sudah ya, ruang tempat usaha juga ada. Jadi sebetulnya cukup banyak ruang. Berarti setiap angkatan itu, setiap kelas itu konsisten diam di 1 kelas ya Pak? 2 kelas. Oh 2 kelas? 2 kelas, betul. Jadi nggak berpindah setiap mata Tidak. pelajaran gitu? Tidak. Belum, kalau berpindah 1 pelajaran itu namanya sistem moving class ya. Nah, moving class itu belum kita bisa terapkan gitu. Mungkin kalau unit SMP atau SMA mungkin bisa ya. Kalau SD sementara ini memang belum. Moving class masih di lapangan, mungkin di taman atau di ruang lab komputer gitu ya. Tapi kalau moving class antar kelas itu belum. Untuk jenjang SMP nanti yang sekiranya udah ada gambaran, apa ada keinginan untuk membangun sistem asrama atau gimana gitu? Belum ada. Jadi terkait dengan asrama masih jauh sepertinya ya. Tapi kami lebih berpandangan pada konsep sekolah boarding school gitu ya. Anak-anak belajar seharian di sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah gitu. Kalau yang model asrama mungkin yang terintegrasi dengan pondok pesantren ya, itu mungkin ya
Tapi kami memang base-nya bukan base pondok pesantren gitu, dan tidak belum ataupun masih agak jauh ya terkait dengan asrama. Berarti yang menjadikan standar sekolah itu menjadi internasional itu apa ya Pak? Sebetulnya sekolah kami bukan sekolah internasional, ini saya sampaikan, tapi sekolah nasional, sekolah biasa. Nah, karena program kami program unggulan bahasa Inggris, nah, kebetulan ada Mas Fauzan juga tenaga pendidik bahasa Inggris, kemudian ada program tahfiz. Nah, dua hal ini saya anggap penting karena bahasa Inggris itu menjadi bahasa global ya, yang kemudian perlu sedini mungkin gitu kalau bisa kita kenalkan kepada anak-anak murid kita sejak dini harus kita kenalkan. Kemudian juga tahfiz saya kira ini penting juga untuk kemudian menopang nilai-nilai keagamaan. Ada lagi? Untuk ini Pak, jam pelajarannya itu dibagi apa? Oh tidak, jam pelajaran itu reguler kami dari jam 7 pagi sampai dengan jam 3 sore gitu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian ada kegiatan ekskul itu ada di hari Selasa itu pramuka. Lalu tahfiz hari Jumat, English Club itu di hari Sabtu, dan ada